Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, yang menghormati orang lain. Dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus, bukan kebenaran yang lain yang didirikan oleh manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah fakta yang menarik yang tidak bisa kita hindari. Malah kita harus bersyukur dengan hadirnya internet zaman sekarang ini membuat orang banyak melihat kebenaran itu nyata-nyatanya. Selama berabad-abad ada banyak orang yang mencoba menutupi kebenaran dengan cara berdusta, menipu. Maka di zaman media yang begitu canggih ini, orang akan semakin melihat dan tidak mudah lagi ditipu, teman-teman. Nah, video kali ini kita akan melihat kenapa di negara-negara besar mayoritas Islam akhirnya mereka murtad, teman-teman. Mayoritas Islam lebih banyak murtad. Ada apa? Ternyata kalau nanti di video ini ada beberapa pokok penting yang menjadi tolak ukur mengapa mereka meninggalkan Islam. Ada apa dengan Islam? Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada banyak di Indonesia juga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang diam-diam dan ada juga yang tersembunyi. Alasannya banyaklah faktornya ya. Nah, tentu sajian ini menjadi sajian yang kritis buat umat muslim yang melihat video ini. Sajian yang akan membuat Anda berpikir tanpa perlu kepanasan. Hanya perlu menyediakan kopi dan air putih supaya Anda tidak kepanasan melihat fakta ini. Tidak bisa ditutupi dan tidak bisa disembunyikan bahwa ini terjadi, dan kita lantas untuk lebih kritis dan berpikir bahwa kita mengimani sesuatu harus disertai dengan pola pikir yang sehat, perlakuan yang sehat, waras, sehingga kita yakini bahwa itu yang benar. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Jangan skip supaya kamu mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia teman-teman videonya. Mari kita simak. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, di Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Nania, pemenang Indonesian Idol, habis sholat subuh murtad. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Halo semua, barusan kita dengar bahwa banyak orang Islam di Indonesia yang murtad masuk Kristen. Dan ini bukan saya yang menyatakan secara sepihak. Ini dinyatakan oleh para ustadz, dinyatakan oleh para petinggi Islam sendiri. Jadi, banyak orang Islam di Indonesia yang murtad masuk Kristen adalah fakta sejarah yang dikonfirmasi oleh orang Islam dan orang Kristen. Nah, yang menarik adalah murtad besar-besaran ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di banyak negara. Di mana saja dan kenapa hal itu terjadi? Pada video ini, kita akan mendengarkan pengamatan dari Dinesh D'Souza. Dinesh D'Souza adalah seorang penulis beberapa buku bestseller dan dia adalah seorang politisi Amerika keturunan India. Oke, kita langsung aja ya. Dear brothers and sisters, because of the internet, we don't have the luxury to be in our beautiful bubble anymore. Because of the internet, I am strongly against ignoring the bigger problems out there. I have talked to too many people who have left the faith of our own children, and they say to me, we were taught lies, we were taught truths, it's not correct what we were taught. The rise of apostasy.
people are leaving Islam at unprecedented rates. I want to talk about a remarkable phenomenon that is going on in Asia and Africa, namely the large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult, and very few people have converted out of Islam. There are a couple of exceptions to that rule, but in general, well, we know that Islam doesn't like people to convert out. In fact, if you think of the old line about the Hotel California, you can check out anytime you like, but you can never leave. That applies to Islam. You can't leave. And you can't leave to become an atheist, and you can't leave to become a member of another religion. In both cases, it's considered not just losing your faith, but apostasy, betraying the Muslim people. And it's been punishable by imprisonment or beatings, or in some cases, even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So this strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it. Even as late as the 1980s, a missionary wrote a book called 10 Muslims Meet Christ. And while the book focused on 10 Muslim converts, it was very clear from the book itself that this is extremely rare. It's really hard to get a Muslim convert. So like, I found 10. Let me tell you about their stories. But now, interestingly, in many countries, not just in one particular place, in Algeria, in Albania, in Syria, in Kurdistan, in Egypt, you have Muslims converting to Christianity. In fact, they're converting to Christianity in such numbers that there's even a name for them. They're called MBBs. Pastors call them MBBs, meaning Muslim background believers. Believers, Christian believers who come from a Muslim background. How many converts? No one knows exactly for sure. But from the Muslim side, you have had complaints. There was a complaint by a guy on Al Jazeera who said that by his count, 6 million Muslims are converting to Christianity each year. Think about that. That's a huge number. Traditionally, Muslims have gained forces by conquering. So they don't really convert people to Islam really by persuasion either. They use force. But as I say, very few people convert out. But now that's happening. Why is it happening? Well, one reason it's happening is that people are rebelling, Muslims are rebelling against radical Islam. One pastor in Egypt apparently said that the Islamists, the Muslim Brotherhood President Mohammed Morsi, was, quote, the great evangelist. Why? Because the extremism of his policies told a lot of Muslims, wow, this guy's crazy. You know, I don't want to be part of any religion that he's part of. So that's part of the reason for the conversion. But the fact that it's happening in so many different places shows that that's not the only reason. Now, interestingly, when you talk to Christian pastors, and I'm referring here to a very interesting article that quotes a number of these pastors, they claim that the reason that Muslims convert, or at least a substantial number of them convert, is that they have dreams and visions of Jesus Christ. Now, this is a little bit far out, but apparently an Iranian convert, this guy's fairly typical, he said, quote, many people are having dreams and visions about a shining man dressed in white, telling them about Jesus. The leader of a Presbyterian church in Pakistan said that there were some Afghan imams who traveled hundreds of miles to study the Bible, and when he was asked, well, why are they doing that? He goes, quote, dreams. Christ appeared to them in their sleep. And then a Colorado pastor who conducts classes in Arabic via the radio and the internet, he goes, virtually all my students came following dreams. There's a missionary named Michael Stallwork, and he is a missionary in Frankfurt, and he said a veiled woman came up to him. He thought it was a beggar. He was about to give her money, but she goes, are you the imam? And he said, well, I'm not an imam, but I am the pastor of this church. And she said, well, in that case, you are the right man. God has commanded me in a dream to go to the big church on the market square and asked for the imam, meaning the priest, to tell me the truth. So I think what I find fascinating about all this is that
These people who are having dreams. Now, Christ is a prophet in Islam. He's called Isa. But interestingly, in these dreams, these Muslims are getting the clear idea that it's not Isa, that it's in fact the Christian Christ that they need to be following, and following through the mechanism of the Christian Bible and the Christian church. It's a little bit hard to know what to make about this, but I think it's thrilling for us as Christians to see that Muslims, who are the hardest people in the world to convert, Islam hasn't really lost the force of its original revelation. I don't entirely know what to make about these strange visitations and dreams, but they seem to be real enough to the people who have them to suggest at least the possibility that God is doing some remarkable work in the world through Muslims, pointing them to Christianity. 24% of Muslim youth are leaving Islam. In America, this is the last thing, 23% are becoming apostates of Muslims, American-born Muslims. It's a leather sock. Who cares if it's a leather sock or not, man? Your child is going to become an apostate. And I think even some of these scholars, these Muslim imams, I think some of them are ex-Muslim, but they obviously have too much to lose. Nah, seperti yang kita dengar, banyak Muslim yang murtad. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di berbagai belahan dunia. Terjadi kepada para pengungsi Muslim yang pergi ke negara-negara Barat, dan terjadi di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Ini bukan klaim sepihak dari pihak Kristen, tetapi kenyataan sejarah yang dikonfirmasi oleh orang Islam dan orang Kristen. Menurut info yang kita dengar, banyak yang murtad karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena mereka sadar bahwa ajaran Islam memang tidak baik. Alasan yang kedua adalah karena mereka berjumpa dengan Yesus. Kedua alasan ini terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah orang Islam masuk Kristen bukan karena hasil kerja orang Kristen. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada orang Kristen bahwa kita yang mengaku Kristen harus memeriksa diri sendiri. Jangan sampai kita didapati sebagai orang-orang yang tidak bekerja, apalagi didapati sebagai orang-orang yang memukuli orang lain yang sedang bekerja. Kalau mau jujur, kita yang mengaku sebagai Kristen ini tidak menunjukkan karakter Kristus yang cukup untuk membuat orang tertarik mempelajari kekristenan. Banyak orang yang beragama Kristen dipenjara karena melakukan kejahatan. Para guru dan petinggi kita saling berkelahi karena doktrin, karena duit, dan karena berbagai hal lainnya. Itu memalukan. Saya tidak peduli kamu Kristen aliran manapun. Kalau kamu mengaku Kristen dan kelakuan kamu buruk, kamu adalah batu sandungan dan penghalang bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Oleh karena itu, yuk kita yang mengaku sebagai Kristen bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Waktunya sudah sangat dekat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang Muslim bahwa jika kamu sudah merasa ada yang salah di dalam ajaran agama kamu, ketahuilah bahwa bukan hanya kamu yang merasa ada yang salah di dalam ajaran agama kamu. Kamu tidak gila, kamu tidak bodoh, dan kamu tidak sendirian. Banyak orang yang sudah murtad sebelum kamu. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa saya sendiri bukan Kristen dari lahir. Saya bukan menjadi Kristen karena orang Kristen, dan saya bukan menjadi Kristen karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya adalah orang yang skeptis dan tidak gampang percaya omongan orang. Oleh karena itu, saya selalu mengacu kepada bukti, dan bukti. Alasan saya menjadi Kristen adalah karena Yesus bangkit dari kematian. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka saya adalah orang ateis. Dari mana saya tahu dan yakin bahwa Yesus bangkit dari kematian? Padahal, saya bukan orang Kristen dari lahir dan saya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Saya hanya mendengar apa kata orang. Saya menjadi percaya karena mendengar kesaksian orang-orang yang mengaku berjumpa dengan Yesus
yang bangkit dari kematian. Kenapa saya yang skeptis bisa percaya apa kata orang? Kenapa saya bisa yakin pada kesaksian mereka? Semua orang bisa ngomong seenak jidat mereka. Siapapun bisa berbohong dan memberikan kesaksian palsu. Bagaimana kita bisa tahu kesaksian seseorang adalah kesaksian beneran atau kesaksian bohongan? Jadi begini, jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, lalu dia rela membunuh atau menyakiti orang lain demi kesaksiannya itu, maka saya bisa katakan bahwa kemungkinan besar kesaksian itu adalah kesaksian bohong. Karena kemungkinan besar orang itu berniat untuk membungkam orang-orang yang tahu dan bisa membuktikan bahwa dia berbohong. Jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, tetapi ketika dia ditekan, dia memberikan kesaksian yang lain, kesaksian dia yang pertama itu bisa benar, bisa bohong. Bisa jadi pertama dia bohong, lalu dia ngaku setelah dia ditekan. Atau bisa jadi pertama dia jujur, lalu dia bohong untuk menyelamatkan diri. Tetapi, jika seseorang memberikan sebuah kesaksian, dan dia tidak mengubah kesaksian dia, walaupun dia ditekan, kemungkinan besar kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar. Mengenai kebangkitan Yesus, kita mempunyai banyak saksi mata yang tidak mengubah kesaksian mereka, walaupun mereka dipenjara dan dibunuh. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Jumlah mereka yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari kematian bukan hanya 1-2 orang, dan bukan hanya murid-muridnya, tetapi sangat banyak. Dari Alkitab, kita bisa tahu bahkan Paulus yang bukan murid Yesus dan tadinya adalah pembenci Kristen juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dari lapangan, sekarang ini kita bisa melihat banyak Muslim yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka bukan orang Kristen, dan kamu tahu sendiri seberapa Muslim benci Kristen. Kamu tahu bagaimana persekusi yang akan diterima oleh Muslim yang memberikan kesaksian bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, channel Tanpa Ragi ini bukan channel yang khusus kesaksian, tetapi di channel ini aja kita mempunyai kesaksian Dian Herdian, Gun Supardi, dan Rusli Monoarfa yang murtad karena berjumpa dengan Yesus. Rusli Monoarfa adalah seorang Muslim keturunan bangsawan. Dia dipenjara 4 tahun 6 bulan karena dia berjumpa dengan Yesus. Di pengadilan dan di dalam penjara, dia ditekan habis-habisan supaya dia menyangkal kesaksian dia. Tetapi dia tidak bergeming. Dia tetap tidak mengubah kesaksian dia. Penjara 4 tahun 6 bulan sudah cukup bagi saya untuk melihat bahwa kesaksian Rusli Monoarfa adalah kesaksian asli. Di luar sono, ada banyak Paulus dan Rusli Monoarfa yang kita tidak tahu. Jadi, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari kematian adalah hal yang nyata. Penderitaan mereka karena bersaksi sudah cukup bagi saya untuk percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Karena Yesus bangkit dari kematian, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena Yesus bangkit dari kematian, saya percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia hidup dan ingin memberikan hidup abadi kepada kita yang mengasihi Dia. Jadi, jika kamu mau tahu siapa Yesus sesungguhnya, buka hatimu dan baca Alkitab mulai dari Matius. Siapapun kamu, saya berdoa supaya Yesus berbicara kepada kamu secara pribadi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Oke teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan jelas fakta-fakta ini.
Sehingga kita terus bersukacita bahwa kehadiran internet ini membuat banyak orang akhirnya melihat dengan jelas apa yang mereka yakini tanpa dan tak mampu untuk ditutupi lagi. Salah satu orang yang memberikan komentar begini, internet adalah musuh terbesar bagi kebatilan dan intelektualitas. Luar biasa bukan? Internet itu musuh terbesar orang-orang yang memiliki kebatilan dan juga intelektual yang menolak, yang tidak memiliki intelektual pengetahuan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan dari internet ini memberikan kita dampak bahwa apa yang selama ini diajarkan oknum-oknum tertentu baik dalam lintas agama itu terbongkar dengan mudah dan tahu mana yang sesat dan yang palsu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa ada banyak orang akhirnya meninggalkan Islam, murtad, padahal mereka di negara-negara mayoritas Islam. Alasannya ada banyak tadi yang sampaikan dan teman-teman boleh memutar ulang dan memikirkan ulang, teman-teman. Mumpung lagi diberikan pengetahuan. Nah, kenapa terjadi? Ya, saya harus menggarisbawahi karena Tuhan masih mengasihi dunia ini, teman-teman. Karena Tuhan masih mengasihi umat manusia yang berdosa, sehingga diberi kesempatan untuk mereka datang kepadanya dan diubah hidupnya. Itu. Karena Tuhan sangat mengasihi, sangat mencintai umat manusia. Sehingga di tempat di mana mayoritas Islam pun Tuhan mengasihi. Tuhan menyayangi mereka, ya. Nah, yang selanjutnya, kenapa ada banyak orang murtad? Ada rasa yang berbeda dengan apa yang ia yakini. Contoh, jangan dipelintir. Katanya agama rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Pembangunan ibadah ditolak, demo, persekusi orang ada, seperti itu. Dan lain sebagainya, teman-teman. Hal ini akan dilihat oleh orang-orang yang memiliki paham yang baik mengenai rahmatan lil alamin itu dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Mereka akan melihat, kok ada oknum tertentu yang katanya memiliki agama yang rahmatan lil alamin, kok seperti ini. Nah, ini menjadi sebuah jendela, pintu untuk memikirkan ulang apakah keyakinan kita ini benar-benar dari Tuhan atau tidak, atau hanya sebuah klaim. Nah, itu penting, teman-teman. Nah, jadi di zaman internet ini semakin terbuka, orang akan semakin kembali melihat dan mengoreksi dengan kritis bagaimana perlakuan agama yang dia yakini. Seperti itu. Misalnya Kristen, kalau kekristenan kita ini tidak benar, katanya Kristen tapi hidup seenaknya, hidup merugikan orang lain, itu bukan Kristen. Labelnya mungkin Kristen, agamanya Kristen, tapi bukan pengikut Kristus seperti kata Kristianos, atau dari bahasa Indonesia kan Kristianos adalah orang-orang yang mengikut Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal ini yang mempertimbangkan banyak orang untuk murtad, masuk kepada kekristenan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saran saya kepada teman-teman muslim, semakin kritislah di dalam segala hal. Dan seterusnya, saya sangat senang dengan para ustadz dan para mualaf yang doyan sekali membahas Injil di channel-channel mereka. Walaupun mereka salah menafsirkan, salah mengartikan, saya masih percaya, teman-teman, bahwa emas dan kotorannya itu ketika dimasukkan dalam peleburan, itu bercampur, teman-teman. Jadi orang misalnya menafsirkan Alkitab, membahas Alkitab, dicampur-campur penafsirannya. Tetapi yang namanya emas, kebenaran itu, dia akan muncul sendiri. Misalnya, Ustadz Ahmad Kainama atau Ustadz yang lain lah, semua Ustadz yang doyan sekali membahas tentang Injil di channel-channel mereka. Mereka berkata, menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Kan? Lihat, menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Ya, memang benar menurut Kristen Yesus Tuhan. Itu kebenaran mutlak menurut Alkitab. Tapi ketika dicampur dengan penafsiran yang lain, tetapi bagi Islam adalah Yesus itu hanya sekedar nabi, seorang nabi. Nah, ini tercampur. Tetapi
emas, kebenaran tadi itu bisa mengerjakan bagian terpenting di dalam kehidupan orang yang kritis. Kok bisa ya orang Kristen menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan apabila orang kritis, orang Muslim kritis, sehingga mencari tahu dan dari sana mereka akan melihat kebenaran itu. Terima kasih bagi para ustadz atau para mualaf yang membahas Injil di channel-channel mereka ya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati jamaahmu supaya melihat kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah, yang terakhir, Tuhan sudah berkata, dan hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata di dunia ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ana huwas sirot wal haq wal hayatu. Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Maka Filipus berkata, bagaimana kami tahu jalan ke sana? Katanya. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, sudah berapa lama engkau bersamaku? Kata Tuhan Yesus, Ana huwas sirot, aku jalan. Wal haq, kebenaran, wal hayatu, dan hidup. Kamu sampai kepada Allah yang esa hanya melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus yang pernah berkata demikian, aku jalan, tidak ada yang lain. Nah, itu yang membuat orang akhirnya melihat, kok bisa ya? Karena Yesus itu firman Allah sendiri menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, ini menjadi berita yang sangat luar biasa sehingga ada banyak orang berbondong-bondong meninggalkan agamanya dan percaya kepada Yesus dan menjadi murid Tuhan. Pikirkan ulang, bersemangat, kritis. Sekarang zaman internet diberi kesempatan untukmu untuk mengoreksi dan untuk memperbaharui keyakinan kita setiap hari. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, memberikan like sehingga video ini semakin ditonton banyak orang dan mengetahui informasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.